7 pemain yang belakangan ini dibenci setengah mati sama internet. Jujur aja di dunia modern kayak sekarang, batas antara dipuja dan dibenci itu tipis banget. Cuma butuh waktu hitungan detik, satu keputusan salah, dan satu emosi lepas kontrol, internet bakal langsung menghakimi pemain tanpa ampun. Kita mulai dari Enzo Fernandez. Jujur agak nyesek ngelihat gimana karir dan nama baiknya bergulir belakangan ini. Semua bermula pas perayaan Copa America 2024. Di dalam bus, Enzo live stream dan menyanyikan chant yang menyinggung rasialisme pemain Perancis. Rekan seklubnya sendiri di Chelsea, Wesley Fofana, sampai unfollow dan bersuara ke publik. Padahal Enzo udah minta maaf, tapi luka hati teman-teman satu timnya nggak semudah itu sembuh. Lalu masuk ke Piala Dunia kemarin, di semifinal lawan Inggris yang tensinya panas banget. Enzo emang cetak gol penyama kedudukan, tapi perayaannya dibayangi spanduk politik Falklands yang memicu penyelidikan FIFA. Yang bikin makin ramai pas ditanya apa dia benci orang Inggris, Enzo mencoba meluruskan dengan bilang kalau pekerja rumah tangganya di London itu orang Inggris. Niatnya mungkin bilang gue nggak benci kok, tapi internet mengartikannya lain dan malah makin membulinya. Ditambah kartu merah di partai final dan permainannya yang kasar. Enzo bikin banyak orang geleng-geleng kepala, bahkan sebagian fans Chelsea sendiri sampai tega bilang jual aja Enzo Fernandez. Bayangin betapa cepatnya cinta berubah jadi benci kepada Enzo. Masih dari drama final itu, kalau ada satu orang yang benar-benar melambangkan kekacauan setelah peluit panjang itu adalah Leandro Paredes. Kekalahan Argentina atas Spanyol harusnya selesai dengan jabat tangan, respect. Tapi kamera malah nangkep Paredes, nyerang Eric Garcia, bahkan kelihatan kayak mencekik lehernya. Sebelum akhirnya membanting pemain muda Barcelona Gavi ke tanah. Lionel Scaloni sampai lari buat melerai, tapi nasi udah jadi bubur, kartu merah melayang di laga yang padahal udah selesai. Mantan kiper Inggris, Joe Hart, sampai bilang itu tindakan yang bikin jijik. Dan yang bikin nyesek adalah timingnya. Ini bukan tackle keras di menit 89 saat tim lagi ngejar gol. Peluit udah berbunyi, Spanyol udah juara, dan Paredes masih sibuk melampiaskan amarahnya sendiri. Agresi yang akhirnya cuma melayani egonya sendiri. Cerita Alejandro Garnacho ini tipe cerita yang bikin kita mikir, kenapa sih anak muda ini? Karena dalam kurun waktu kurang dari setahun, dia berhasil dibenci oleh fans dari dua klub raksasa sekaligus. Setelah perselisihannya dengan Ruben Amorim di Manchester United, dicoret dari skuad final Liga Eropa 2025 dan diasingkan dari tim utama, Garnacho akhirnya memaksa kepindahannya ke Chelsea senilai 40 juta pound sterling. Nicky Butt, legenda United, bahkan nggak segan menyebut sikap Garnacho sebagai sebuah kehancuran karena merasa sang pemain bertindak sok bintang terlalu cepat. Tapi di Chelsea pun mimpi indahnya nggak terjadi. Baru semusim, rumor internal belak-belakan bilang transfer ini gagal total. Dan momen yang paling menusuk saat United ngalahin Chelsea 1-0 musim lalu. Luke Shaw mengunggah foto dirinya lagi dorong Garnacho ke tanah dengan caption yang jelas ngebuka luka lama. Foto itu di-like sama hampir seluruh skuad United. Teman-teman lamanya pun udah nggak respect. Bakatnya luar biasa, nggak ada yang bisa nolak. Tapi saat ini dia cuma dilihat sebagai pemain yang bikin masalah ketimbang bikin prestasi. Nah, kalau cerita Alexander Sørloth ini jujur ini bukti betapa kejamnya dunia sepak bola. Bayangin Norwegia lagi unggul 1-0 lawan Inggris di perempat final Piala Dunia. Martin Odegaard ngasih umpan terobosan jenius. 2-on-1, Sørloth dan Haaland yang berdiri bebas tanpa kawalan. Tapi dalam hitungan milidetik Sørloth ragu. Dia nambah satu sentuhan dan milih nembak sendiri. Tendangannya diblok, Haaland menepuk jidatnya nggak percaya. Dan Inggris akhirnya bangkit ngebantai Norwegia 2-1 lewat 2 gol dari Jude Bellingham. Setelah laga Sørloth jujur banget, di situasi itu aku cuma ingin ngasih umpan ke Erling Haaland. Tapi rasanya jalur umpan ditutup, makanya aku nembak bola. Tapi internet gak mau dengar kejujuran itu. Dia dihujat habis-habisan. Dituduh egois, iri sama kepopuleran Haaland, bahkan dia dapat ancaman pembunuhan. Padahal itu cuma keputusan murni naluri insting dalam sepersekian detik. Tapi ya begitulah internet, sekali narasi dibuat, kebenaran gak bakal pernah didengar lagi. Kalau Sørloth nunjukin gimana pahlawan bisa jadi musuh dalam sekejap,
Cerita Federico Valverde nunjukin betapa beratnya beban ban kapten di Real Madrid. Bertahun-tahun sebelumnya, Valverde ini adalah sosok yang disukai semua orang. Rendah hati, pekerja keras tanpa celah. Tapi reputasi itu retak pas dia dan Tchouaméni terlibat keributan di lapangan latihan berturut-turut. Insiden kedua bahkan bikin muka Valverde harus dijahit dan dibawa pakai kursi roda karena cedera kepala. Klub akhirnya mendenda mereka masing-masing 500.000 euro. Valverde memang mengklarifikasi kalau itu cuma benturan ketidaksengajaan karena lelah dan frustasi. Tapi nasi udah jadi bubur. Citra seorang kapten udah terlanjur cacat di mata publik. Ditambah Uruguay gugur di fase grup Piala Dunia tak lama setelahnya. Musim yang dulunya indah hancur berkeping-keping buat citra Valverde. Sekarang kita bahas Matias Galarza. Buat paham kenapa nama ini ada di daftar ini, kamu harus paham dulu kalau ini bukan cuma soal dia secara personal, tapi soal satu tim yang memutuskan buat nggak main sepak bola hari itu. Waktu Paraguay ketemu Perancis di babak 16 besar, mereka nggak cuma bertahan, mereka melanggar terus-terusan, pura-pura cedera dan mengulur waktu secara brutal. Rata-rata tendangan gawang Paraguay makan waktu 62 detik. Bandingkan sama Perancis yang cuma 5 detik. Galarza tertangkap kamera mukul Kylian Mbappe pakai kepalan tangan di luar pantauan wasit. Ngacak-ngacak titik penalti sebelum Mbappe menendang sampai didorong Dembele. Tapi yang paling viral, beberapa hari sebelumnya dia sempat-sempatnya ngambil jam tangan wasit yang jatuh di tengah keributan. Lalu nyobain jam itu di tangannya sendiri sambil tersenyum santai. Memang kelihatan lucu, mungkin, tapi digabung sama aksi kotornya lawan Perancis, Galarza berubah jadi simbol dari tim yang dianggap gak respect sama indahnya sepak bola. Dan terakhir, Simon Adingra. Ini mungkin cerita paling sedih di daftar ini karena Adingra sama sekali bukan orang jahat. Di menit-menit akhir laga Pantai Gading lawan Jerman, Nicolas Pepe menusuk dan memberikan umpan manja ke arah gawang yang udah kosong. Adingra berdiri di sana tapi dia ragu. Bukannya menembak, bola justru kena kakinya secara canggung dan keluar garis. Jerman melakukan counter attack dan Dennis Undav mencetak gol kemenangan buat Jerman. 1 detik yang membeku itu diulang ribuan kali di media sosial. Orang-orang membayangkan kalau saja bola itu masuk, Pantai Gading bisa menang. Adingra nggak punya niat buruk sama sekali, dia cuma ragu di panggung terbesar dalam hidupnya. Tapi di era sepak bola modern sekarang, keraguan kecil itu udah cukup buat bikin nama kamu diingat sebagai sebuah tragedi. Beberapa dari mereka dibenci karena apa yang benar-benar mereka lakukan, tapi beberapa lainnya dibenci hanya karena apa yang dipercaya oleh penonton. Dan kadang jenis kebencian kedua itu jauh lebih menyakitkan. Menurut kalian sendiri gimana? Apakah mereka layak dapat kebencian segitu besarnya? Atau ada nama lain yang harusnya masuk daftar ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.